sertifikat kepada peserta yang belum pernah mengikuti iklas sebelumnya. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah pernah join iklas sebelumnya, namun untuk sertifikat kita akan benefit untuk yang memang belum pernah mengikuti iklas sebelumnya. Nah, kemudian juga teman-teman diwajibkan on cam ketika sesi foto bersama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk screenshot bukti mengikuti pelatihan karena nanti dibutuhkan ketika untuk mengisi form evaluasi penyelenggaraan. Nah, rekan-rekan semua, sebelum kita acara mulai, kita akan foto bersama dulu ya di awal ya. Silakan teman-teman menghidupkan kameranya semuanya. Nanti akan saya pandu untuk video. Nanti juga mohon bantuan kepada operator. Ada Kak Nisa di sini. Nanti untuk kita dokumentasikan sesi Zoom ikhlas pada hari ini. Kebetulan nih sudah ada sambil menunggu teman-teman menyalakan webnya, ada sudah hadir ya Bu Raka, Kak Raka Putri nih. Panggilannya sebenarnya saya seringnya panggilannya Kak Putri. Kak Putri boleh cek mikrofonnya dulu apakah teman-teman biar bisa mendengar suara Kak Putri. Halo teman-teman semuanya, terdengar nggak suara saya? Oke, terdengar nih Kak Putri. Baik, Oh, kita izin untuk dokumentasikan dulu ya, sambil ngabsen nih teman-teman yang sudah hadir nih Kak Putri nih. Baik, teman-teman sudah eh, nyalakan kameranya ya. Ini kurang lebih hampir ada 40 orang yang bergabung. Silahkan. Nanti untuk slide pertama, baik, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, pose formal dulu. Baik, selanjutnya kita pose sarang nih sarang hiyo di cuan ya. Satu, dua, tiga. Baik. Nah, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah menyalakan kameranya. Saya harap tetap menyalakan kameranya ya, biar Kak Putri notice nih siapa aja yang hadir. Siapa tahu ada ketemu tetangganya Kak Putri nih di sini. Baik, nah rekan-rekan semuanya terima kasih sudah hadir. Untuk sesi pada hari ini nanti akan ada juga eh, pretest, kemudian juga ada penjelasan dari Kak Putri terkait pertanian presisi, kemudian juga nanti ada post test. Teman-teman diwajibkan untuk mengikuti alur kegiatan ikhlas ini dari awal sampai akhir ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, sekarang marilah kita sambut. Ini ada Kak Putri yang sudah hadir di tengah kami. Kak Putri silahkan, ini ada waktu kurang lebih 1 jam lebih ya, Kak Putri untuk memandu kegiatan ikhlas pada hari ini. Silahkan, Kak Putri dipersilahkan. oke, terima kasih Bu Rini. Oke, eh, selamat pagi, selamat siang mungkin ya, udah lebih dari jam 10 nih teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya. Pertama-tama saya izin share screen-nya dulu ya. Sebentar. Udah kelihatan belum teman-teman untuk screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita akan coba eh, bareng-bareng nih, teman-teman, diskusi terkait dengan pertanian presisi untuk efisiensi input dan peningkatan hasil nih, teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Raka Putri Ranati, instruktur di BPPT Bandung Barat, bisa dipanggil Putri. Nah, teman-teman, eh, di sini eh, teman-teman kalau lihat dari judulnya ya, pertanian presisi gitu ya, ini tuh sekarang lagi banyak digaungkan gitu ya. Nah, ternyata nih teman-teman, si pertanian presisi ini bukan lagi tren, teman-teman. Kalau melihat sekarang harga pupuk yang udah mulai naik, terus perubahan iklim, kebutuhan terkait dengan produk hasil pertanian juga meningkat. Nah, ternyata si pertanian presisi ini bukan hanya tren ya, teman-teman. Nah, teman-teman ada kenapa sih kita harus pertanian presisi gitu ya? Nah, ada beberapa prediksi kondisi di masa depan nih, teman-teman. Nah,
Katanya di tahun 2050 itu jumlah penduduk diperkirakan mencapai 10 miliar jiwa dan produksi pangan harus naik 70%. Itu menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, salah satu organisasi PBB yang fokus pada ketahanan pangan dan pertanian global gitu. Nah, teman-teman di tahun ini atau di tahun 2026 ada yang tahu nggak populasi di dunia ini sekarang berapa? Kalau ada yang tahu boleh di eh, spill di chat teman-teman. 7 miliar kata Muhammad Azwar 7 miliar. Ada yang lain? Nah, teman-teman, untuk populasi di dunia ini pada saat ini atau di tahun 2026 ini diperkirakan itu sudah mencapai 8 miliar lebih nih, teman-teman. Nah, berarti kurang lebih di 20 ya kata Kak Faris 8,3 miliar. Ya, di sekitaran 8, sekian miliar ya, teman-teman di tahun ini gitu. Berarti kurang lebih di 24 tahun ke depan itu kita akan ada kenaikan sekitar 1,7 miliar jiwa ya di dunia dan produksi pangan tetap harus naik ya teman-teman. Nah, lalu akan ada kelangkaan sumber daya nih teman-teman. Luas lahan subur menyusut, diperkirakan di tahun 2050 kelangkaan air akan meningkat gitu ya. Nah, itu menurut jurnal Nature Communication gitu ya. Nah, pada tahun ini pun gitu di 2026 kita juga sudah tahu ya gitu ya, sudah banyak melihat berita-berita kalau air itu mulai langka gitu ya. Luas lahan suburnya juga menyusut gitu karena banyak yang digunakan untuk perumahan, terus entah beralih dari yang hutan menjadi yang lainnya gitu, air juga semakin sedikit. Nah, ini juga menjadi prediksi kondisi di masa depan. Dan lalu yang ketiga, ini harga pupuk yang fluktuatif gitu ya. Sebenarnya harga pupuk ini bisa naik dan turun gitu ya. Cuman seringkali harga pupuk ini naik nih teman-teman gitu. Nah, sebelum kita eh, jauh eh, ke materi, nah kita akan bermain coba mitos atau fakta nih teman-teman. Nah, menurut teman-teman di pertanyaan ini, mitos atau fakta, setiap lahan itu memiliki kandungan unsur hara yang sama. Ada yang jawab fakta, mitos, mitos, oh, fakta, fakta, fakta. Banyak ada yang banyak milih mitos, ada juga yang berkata bahwa itu fakta nih teman-teman ya. Nah, ternyata setiap lahan memiliki kandungan unsur hara yang sama itu adalah mitos ya teman-teman. Setiap lahan itu nggak tidak memiliki unsur yang sama gitu, unsur hara yang sama. Setiap lahan itu memiliki unsur hara yang berbeda nih teman-teman. Di tempat A itu pasti akan berbeda di tempat B. Jangankan yang jauh gitu ya, yang berdekatan pun kadang itu unsur haranya berbeda gitu. Nah, oke teman-teman kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mitos atau fakta nih, setiap tanaman itu perlu perlakuan yang berbeda. Boleh dijawab di chat. Ini jawabannya hampir semuanya fakta ya. Nah, betul teman-teman. Untuk yang jawaban ini, setiap tanaman perlu perlakuan yang berbeda itu fakta gitu ya. Jadi memang setiap jenis tanaman itu perlakuannya berbeda gitu. Kayak jagung dengan padi itu berbeda. Jahe dengan kunyit gitu ya. Meskipun itu sama-sama palawija itu tetap berbeda gitu perlakuannya.
Nah, teman-teman, eh ya, kata Kak Wahyu nih, perlu perlakuan yang beda. Ya, benar. Jadi setiap tanaman itu perlakuannya berbeda ya. Nah, lalu mitos atau fakta nih, tujuan utama pertanian presisi adalah untuk menghilangkan penggunaan pupuk kimia sepenuhnya dari proses pertanian. Menurut teman-teman, mitos atau fakta nih? Jadi katanya pertanian presisi ini untuk menghilangkan penggunaan pupuk kimia. Ini ada yang jawab fakta, mitos, 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 mistis. Mitis ya, bukan mistis ya. Fakta. Oke. Nah, teman-teman, tujuan utama dari pertanian presisi adalah untuk menghilangkan penggunaan pupuk kimia sepenuhnya dari proses pertanian. Itu adalah mitos ya, teman-teman. Jadi, eh, pertanian presisi itu bukan berarti kita menghilangkan penggunaan pupuk kimia dari proses pertanian gitu. Jadi, pertanian presisi itu tetap kadang kita menggunakan pupuk kimia sepenuhnya gitu. Nah, teman-teman, apa sih bedanya pertanian presisi dan pertanian konvensional seperti biasanya? Nah, teman-teman, eh, petani-petani di kita itu memiliki paradigma kalau satu petak lahan itu memiliki kondisi tanah yang sama gitu. Jadi kalau misalkan mereka kita punya satu petak lahan, menganggap di pojokan sebelah kanan misalkan itu tuh sama dengan di pojokan sebelah kiri gitu. Padahal ternyata fakta di lapangannya itu bisa jadi memiliki kondisi unsur hara yang berbeda nih, teman-teman. Nah, eh, dampaknya apa? Area yang sudah subur itu bisa menjadi over fertilized dan area yang kurang subur itu bisa membuat tanaman tidak berkembang sempurna. Nah, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kadang di satu petak lahan yang petani tanam itu ada yang misalkan padi nih, ada yang daunnya lebat banget hijau gitu, terus di bulir padinya banyak, sedangkan ada di sisi lain yang apa namanya ada di sisi lain yang kerdil gitu yang pertumbuhannya kurang bagus gitu. Nah, itu bisa membuktikan bahwa eh, kondisi lahan itu atau kondisi tanah di satu lahan itu memiliki eh, kondisi yang berbeda gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya pertanian presisi di sini adalah sistem manajemen pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Iya, lagi penggunaan paralisa. sumber daya melalui peningkatan hasil dan berkurangnya Yang dampak itu tinggal lingkungan yang sama terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, jadi pertanian presisi ini kita memanfaatkan nih teman-teman teknologi informasi yang sudah ada gitu. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi informasi yang ada, kita bisa nih mengurangi input-input eh, di pertanian gitu. Nah, dengan mengurangi input tidak berarti kita hasilnya pun berkurang gitu. Nah, bisa jadi malah dengan kita mengurangi input, kalau kita memanfaatkan teknologi informasi, hasilnya malah bisa lebih bagus juga gitu, teman-teman. Nah, mengapa sih pertanian presisi bukan lagi suatu pilihan dan bisa menjadi solusi ini, teman-teman? Nah, ada konsep 4T di pertanian. Mungkin ada yang tahu 4T di pertanian itu apa aja nih, teman-teman? Boleh chat, komen di chat. Kalau ada yang tahu, boleh banget ya. Nah, teman-teman, konsep 4T di pertanian itu, yang pertama itu tepat jenisnya, gitu ya. Maksudnya apa sih tepat jenisnya? Memastikan jenis pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman itu tepat. Nah, pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan macam-macam ya, teman-teman. Yang utama misalkan nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK gitu ya. Nah,
kita itu harus bisa memastikan bahwa yang dibutuhkan tanaman itu tepat gitu, pupuk yang mana gitu. Jangan sampai misalkan di awal-awal nih, pada saat awal sedang pertumbuhan daun, kita kan itu yang lagi dibutuhkannya adalah pupuk nitrogen nih, teman-teman, untuk pertumbuhan daun gitu ya, vegetatif. Nah, tiba-tiba teman-teman kasih pupuk jenis yang lainnya, sedangkan N-nya ini malah sedikit gitu, sehingga pertumbuhannya jadi kurang maksimal. Nah, konsep di 4T ini, konsep di 4T ini kita harus bisa memastikan jenis pupuk yang mana nih yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Lalu ada tepat dosisnya gitu ya. Memastikan jumlah atau dosis pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu. Jangan sampai terlalu sedikit dan terlalu banyak gitu. Nah, apa sih efeknya gitu kalau misalkan kita memberikan dosisnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Kalau misalkan kekurangan, misalkan ya, tanamannya itu bisa menjadi kerdil, eh, hasil panennya itu tidak sesuai, terus em, warna daunnya misalkan menguning. Sedangkan kalau misalkan terlalu banyak nih, eh, itu bisa, malah kalau terlalu banyak itu bisa, yang pertama itu merusak lingkungan gitu ya. Yang kedua itu bisa menyebabkan tanamannya itu mati juga teman-teman. Jadi dulu ada nih pengalaman waktu saya lagi penelitian, saya salah ngitung untuk pemberian dosis ke tanamannya gitu. Yang pada akhirnya nggak perlu waktu lama tuh teman-teman. Jadi saya ngasih pupuknya itu di pagi hari sekitar jam 6 jam 7, jam 12 siang itu udah mati semua karena dosis yang diberikan terlalu tinggi gitu. Nah, di pertanian presisi ini harus memberikan dosis yang tepat gitu ya, memastikan jumlah atau dosis pupuk yang diberikannya itu sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Jadi memang sepenting itu ya. Nah, lalu tepat waktunya, memastikan pemberian pupuk itu di waktu yang tepat. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau misalkan pupuk itu tidak diberikan setiap hari ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu eh, untuk pemberian pupuk gitu. Nah, em, pemberian pupuk terlalu dini atau terlalu terlalu dini juga bisa jadi itu kurang tepat gitu untuk beberapa tanaman gitu ya. Nah, kalau misalkan terlalu apa namanya, terlalu tua juga misalkan itu juga nggak tepat itu. Nah, kita harus tahu dulu nih dan harus bisa memastikan bahwa pemberian pupuknya itu di waktu yang tepat. Di umur berapa sih dia harus diberikan gitu. Nah, biasanya pemberiannya itu misalkan di berapa hari setelah tanam gitu ya. Misalkan 7 HST gitu kita memberikan pupuk gitu. Nah, lalu tepat tempatnya, memastikan pemupukan itu dilakukan di tempat yang tepat secara spesifik gitu. Nah, biasanya eh, petani-petani kita kan yang masih konvensional itu eh, belum gitu menerapkan konsep 4T ini gitu. Eh, Petani-petani kita itu masih banyak yang memberikan dosis pupuk yang banyak gitu atau yang kurang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena berpikir dengan banyaknya pupuk yang diberikan, hasil panennya pun semakin banyak. Terus kayak pemupukannya ngasal aja gitu di mana aja, tidak secara spesifik. Nah, sedangkan konsep 4T di pertanian itu ada yang tadi ya, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat tempatnya gitu. Nah, tujuannya apa sih dengan menggunakan konsep 4T ini? Tujuannya adalah tanaman tumbuh secara optimal dengan penggunaan input secara efisien. Jadi, tujuannya adalah penggunaan inputnya efisien, tapi nanti hasil panennya itu bagus gitu. Jangan sampai kita inputnya berlebihan gitu ya, tapi hasil panennya juga ternyata sama aja nih. Tuh. Nah,
Pertanian konvensional jika dibandingkan dengan pertanian presisi ini ada beberapa yang bisa dibandingkan ya teman-teman. Yang di pertanian konvensional itu seluruh lahan dianggap memiliki kebutuhan yang sama, sedangkan di pertanian presisi itu lahan memiliki kebutuhan yang berbeda gitu teman-teman. Nah, memang benar ya. Jadi setiap lahan itu tadi di mitos atau fakta memiliki unsur hara yang berbeda sehingga setiap tanaman yang ditanam di situ pun eh, memiliki meskipun satu tanaman memiliki perlakuan yang berbeda. Terus di pertanian konvensional itu penggunaan inputnya boros karena tadi juga petani-petani di pertanian konvensional berpikir bahwa saat kita memberikan input yang banyak gitu ya, hasil panennya itu bagus gitu ya. Nah, di pertanian presisi ini kita mengefisiensikan nih penggunaan input yang ada gitu. Nah, terus di pertanian konvensional juga resiko pencemaran lingkungan akibat bahan kimia tinggi. Jelas ya teman-teman, penggunaan pupuk, pestisida, insektisida yang berlebihan itu akan menyebabkan resiko pencemaran yang tinggi gitu. Nah, contohnya apa nih teman-teman kalau misalkan tanah udah lagi terkena pencemaran yang tinggi gitu. Contohnya itu tanahnya itu menjadi keras gitu teman-teman ya. Eh, menjadi datar dan keras itu tuh salah satu ciri kalau misalkan penggunaan bahan kimianya udah terlalu tinggi dan pencemarannya tinggi gitu. Nah, diharapkan dengan pertanian presisi ini, resiko pencemaran lingkungan akibat bahan kimia itu dapat diminimalisir gitu. Dan yang terakhir, perbedaannya adalah pertanian konvensional itu memang biaya di awalnya relatif lebih rendah gitu ya, atau lebih murah gitu dibandingkan dengan pertanian presisi yang biaya awalnya tinggi karena biasanya pertanian presisi ini kita memerlukan teknologi-teknologi yang ada gitu. Nah, ada beberapa tahap nih teman-teman dalam pertanian presisi. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan untuk mengetahui kondisi lahan secara mendetail. Nah, karena dalam pertanian presisi ini menganggap bahwa setiap lahan itu berbeda, nah biasanya kita harus kumpulkan dulu nih datanya, kondisi lahannya. Ah, jadi kita tahu kondisi lahan secara mendetailnya seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi pengumpulan data ini menggunakan sensor, bisa jadi eh, kita uji lab gitu ya ke ke instansi atau ke laboratorium untuk mengetahui kandungan hara di suatu lahan gitu ya. Lalu setelah tahu kita biasanya melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data ini diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan keputusan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, itu ada aplikasi pertanian presisinya di sini melakukan tahap eksekusinya gitu ya. Jadi tahapnya ini dalam pertanian presisi ngumpulin data dulu, terus diolah, terus nanti eksekusi atau apa ya, actionnya apa nih setelah dapat keputusan itu gitu ya. Nah, eh, di pengumpulan data ini ada beberapa yang bisa dilakukan gitu ya. Bisa tadi kalau misalkan unsur hara itu bisa misalkan uji laboratorium sebagai data awal. Nah, ada beberapa yang menggunakan teknologi ini teman-teman. Yang pertama itu ada Global Positioning System atau GPS. Nah, si GPS ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan menurut jenis tanaman, ketepatan panen, jarak, ketersediaan air, topografi lahan, peta iklim. Nah, kita bisa gunain GPS ya, teman-teman. Atau dari peta juga kita bisa tahu ya bagaimana konturnya, bagaimana ketersediaan airnya gitu. Terus kita juga bisa nih menggunakan bantuan sensor gitu ya untuk memantau kondisi lahan secara real time. Nah, sensor pun sekarang banyak ya teman-teman. Ada sensor kelembaban, ada sensor pH, ada sensor
em, apa namanya, ada sensor untuk nutrisi tanaman itu juga ada. Nah, lalu ada penginderaan jauh gitu ya. Bisa kita mengumpulkan data itu menggunakan penginderaan jauh dengan tanpa kontak langsung gitu ya. Penginderaan jauh itu bisa menggunakan drone gitu ya, teman-teman. Sekarang juga drone banyak digunakan di lahan-lahan yang luas gitu untuk mengumpulkan data-data di lahan gitu. Jadi teman-teman em, tidak perlu ke lahan langsung gitu. Kita menggunakan bantuan drone untuk mengetahui lahan kita sekarang kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, terus ada stasiun cuaca. Nah, stasiun cuaca ini untuk mengetahui cuaca lokal kayak kecepatan dan arah angin, suhu, dan kelembaban udara, curah hujan secara akurat dan real time. Nah, biasanya di stasiun cuaca ini ada beberapa alat ya teman-teman, seperti termometer, hygrometer, barometer, terus kayak anemometer. Nah, untuk mengetahui suhu di lapangan, kelembaban, terus kayak kecepatan angin. Nah, biasanya itu otomatiskan sehingga menjadi AWS nih teman-teman, atau kepanjangannya itu dari Automatic Weather Station gitu ya. Jadi di situ eh, alatnya udah bisa mengetahui cuaca lokalnya seperti apa gitu ya. Jadi akurat dan real time. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa digunakan gitu ya pada saat pengumpulan data nih teman-teman. Nih ada beberapa sensor yang bisa digunakan gitu ya. Ada sensor proximity, sensor suhu, ultrasonik, beban, cahaya, kamera, suara, dan sensor-sensor lainnya gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini nih teman-teman, kalau teman-teman lihat yang sebelah sini, nah itu adalah AWS tadi teman-teman, Automatic Weather Station. Nah, kalau yang ini itu adalah drone ya teman-teman. Nah, alat-alat di sini bisa ngebantu teman-teman untuk mengumpulkan data-data lahan dan tanaman seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan datanya, lalu kita olah nih teman-teman si datanya ya. Nah, olahnya itu bisa menggunakan Decision Support System atau DSS, sistem yang membantu mengolah data untuk mengambil keputusan. Jadi di DSS ini, teman-teman setelah mengumpulkan data, itu nanti ada database-nya gitu, teman-teman. Jadi ada database-nya, nanti kita dibantu oleh komputer sebenarnya kalau DSS ini untuk memutuskan eh, lahan kita itu kondisinya seperti apa dan perlakuannya harus seperti apa. Nah, bisa juga pengolahan datanya itu menggunakan GIS ya teman-teman, atau Information System, pemetaan lahan dan analisis spasial lahan pertanian. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan drone teman-teman, nah dengan menggunakan drone itu kan kita bisa mengambil citra satelit ya, atau foto lahannya. Nah, dari situ kita bisa buat petanya nih, teman-teman. Bisa buat petanya dari hasil si citra digital yang diambil oleh drone tersebut gitu. Nah, setelah kita olah nih si datanya, nah, teman-teman si DSS itu seperti ini ya. Jadi kita nanti eh, mengumpulkan data-data yang diambil secara real time itu di database gitu ya. Lalu kita juga memang harus melakukan penelitian dulu ya. Jadi harus ada expert knowledge-nya gitu. Untuk mengambil keputusan juga kita kan harus tahu nih dasar-dasar ilmunya gitu seperti apa gitu ya. Lalu diinterpretasikan dan nanti memberikan masukan gitu ya, keputusannya nanti seperti apa. Nah, lalu nanti ada actionnya gitu ya.
Nah, kalau yang sebelah kanan ini, nah ini hasil dari eh, pengolahan data yang diambil menggunakan penginderaan jauh gitu ya teman-teman. Nah, bisa jadi hasilnya itu seperti ini nih teman-teman si petanya gitu. Jadi ada yang kita bisa tahu area yang bekas terbakarnya ini berapa hektar, misalkan sedang ditanam apa aja di situ. Nah, kita bisa tahu dari hasil itu gitu. Nah, lalu di sini ada mm, aplikasi pertanian presisi. Yang pertama itu variable rate teknologi atau VRT. Nah, di variable rate teknologi ini, jadi kita memberikan inputan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita memberikan pupuk, memberikan air, memberikan pestisida sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, di sini adalah biasanya kita menggunakan aplikasi variable rate teknologi ini gitu. Nah, terus ada smart irrigation gitu. Kalau smart irrigation ini lebih ke pemberian air secara otomatis gitu. Nah, jadi eh, kapan sih? Kadang kita nggak tahu ya, maksudnya kita itu misalkan memberikan air setiap hari gitu, tapi kan belum tentu juga ternyata dibutuhkan gitu. Belum tentu juga sih lahannya itu dalam kondisi yang kering gitu. Nah, menggunakan smart irrigation ini bisa membantu kita dalam pemberian air gitu untuk tanaman. Lalu ada juga robotics in farm nih teman-teman. Nah, memang kalau di Indonesia sepertinya belum banyak robotics in farm ini gitu ya. Kalau di luar negeri em, sudah banyak sih robotics in farm. Jadi memang dari panen biasanya panen udah pakai robot gitu di dunia pertanian gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan robotics in farm ini fungsinya bukan untuk menggantikan petani gitu ya. Cuman biasanya di robotics in farm ini sudah memiliki keputusan-keputusan yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan kondisi eh, tanaman yang ada gitu. Nah, terus ada juga aplikasi pertanian presisi itu yield quality sensing. Nah, kalau yield quality sensing itu lebih ke eh, mengukur kualitas hasil panen gitu ya. Apakah hasil panennya itu eh, banyak yang cacat atau enggak gitu. Lebih ke quality control sebenarnya ya si yield quality sensing ini gitu. Bisa dalam melakukan grading gitu ya. Nah, bisa si pertanian presisi ini digunakan gitu. Jadi misalkan memutuskan apakah sih misalkan tomat itu masuknya ke grade A, grade B, grade C kalau dilihat dari warnanya gitu, terus dari bentuknya. Kadang kan kayak mata manusia itu eh, sebenarnya luar biasa ya eh, bagusnya gitu. Cuman kadang eh, penilaian kita itu subjektif gitu ya. Nah, dengan menggunakan pertanian presisi ini dengan bantuan kamera gitu, dengan bantuan pengambilan keputusan. Nah, bisa lebih objektif gitu ya, bisa lebih objektif dalam menentukan apa namanya, menentukan grade suatu hasil pertanian seperti itu. Nah, di sini ada gambar-gambar aplikasi pertanian presisi gitu ya. Ini sudah menggunakan smart irrigation gitu ya di sini. Jadi kita tidak perlu eh, kita memantau aja gitu dari jauh bisa. Terus yang sebelah kanan ini ada robotics in farm ya. Jadi dari panen itu menggunakan robot gitu. Nah, apa sih manfaat pertanian presisi, teman-teman? Yang pertama itu efisiensi penggunaan input gitu ya. Jadi dengan pertanian presisi ini kita bisa mengefisiensikan penggunaan air, pupuk,
terus pestisida, dan insektisida dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Karena kita udah tahu duluan nih kondisi lahannya seperti apa dan kondisi eh, tanamannya seperti apa gitu. Jadi tidak memberikan inputan yang eh, apa namanya? Tidak memberikan. Ya, Boleh Pak, mau bertanyakah Pak? Siapa ya ini namanya? Oke, mungkin dilanjut dulu ya. Em, ya, jadi kita bisa mengefisiensikan berdasarkan data-data yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, lalu peningkatan hasil dan kualitas panen. Meskipun penggunaan inputnya itu diefisiensikan gitu ya, seefisien mungkin, tapi bisa kok dengan peningkatan hasil gitu. Hasil panennya itu bisa jadi lebih bagus juga. Nah, lalu menjaga kesehatan tanah dan air untuk jangka panjang. Nah, tadi karena kita efisiensi dalam penggunaan input, penggunaan air, pupuk. Nah, menggunakan air secara efisien juga bisa mm, menjaga gitu air kita biar hidupnya bisa lebih panjang gitu. Terus dengan menggunakan pupuk pestisida secara efisien juga bisa menjaga kesehatan tanah biar tidak tanahnya juga rusak gitu. Karena tadi di awal juga sudah dikatakan kalau misalkan terlalu banyak pemberian pupuk pestisida itu tanahnya menjadi eh, keras gitu ya, keras, kering dan itu harus disuburkan kembalinya agak sulit gitu. Nah, cuman ada beberapa tantangan nih teman-teman di aplikasi pertanian presisi ini gitu ya. Nah, yang pertama biaya investasi awalnya tinggi gitu ya. Harga alat seperti drone, sensor, robot pertanian itu mahal. Sehingga keuntungan dari efisiensi ini baru terasa dalam jangka menengah atau panjang. Jadi memang di tantangannya yang pertama itu biaya investasi awalnya itu tinggi ya. Kalau misalkan kita mau mulai eh, apa namanya otomatisasi gitu seperti itu memang biaya awalnya tinggi. Eh, Seperti kan kita butuh sensor-sensor gitu ya, butuh hmm, alat-alat gitu. Nah, itu memang eh, lumayan agak mahal gitu ya. Tapi em, itu bisa tertutupi kalau misalkan atau bisa terasanya di jangka menengah atau panjang. Lalu yang kedua masalah infrastruktur. Nah, karena pertanian presisi itu biasanya membutuhkan namanya jaringan internet ya teman-teman gitu ya. Jaringan internet untuk pengambilan data secara real time gitu ya. Terus kayak butuh aksesnya listrik juga. Terus kalau kita udah mengumpulkan data itu kan perlu disimpan. Kita perlu yang namanya cloud atau perlu kayak Google Drive-nya lah kalau awamnya gitu ya. Nah, itu perlu nih teman-teman eh, hal-hal itu gitu. Nah, sedangkan di kita itu sepertinya untuk internet, listrik itu belum merata gitu ya. Untuk di tempat-tempat yang masih jauh gitu. Nah, itu untuk internet dan listrik masih agak sulit ya. Nah, lalu yang ketiga, cara penggunaan alat yang berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman beli alatnya, sebenarnya alat-alat untuk pertanian presisi ini udah banyak ya. Contohnya mungkin kayak drone. Drone juga banyak nih mereknya gitu ya. Nah, kadang eh, cara penggunaannya itu berbeda gitu. Atau banyak nih sekarang itu yang jual aplikasi-aplikasi eh, aplikasi-aplikasi atau alat gitu ya di internet itu banyak sekarang tuh banyak yang jual untuk pertanian gitu ya. Tapi kadang tidak compatible gitu antar alat atau aplikasi
satu dan lainnya gitu ya. Jadi kadang Ano gusto? satu dengan aplikasi dua cara penggunaannya berbeda, kadang nggak sesuai gitu. Nah, lalu yang keempat, SDM yang kurang terampil. Nah, mungkin banyak petani-petani yang belum eh, ahli gitu di robotika dan data science di bidang pertanian gitu ya. Eh, Kenapa menjadi suatu tantangan? Karena di pertanian presisi ini tadi menggunakan alat ya, banyak menggunakan alat, menggunakan sensor gitu ya. Nah, sehingga perlu memang keterampilan dari penggunaan alatnya gitu. Nah, teman-teman, setelah ini ada satu video nih yang memperlihatkan gimana sih pertanian presisi ini diaplikasikan gitu ya. Pada kegiatan pertanian konvensional, seluruh bagian lahan mendapatkan perlakuan yang sama. Laju aplikasi yang konstan seringkali didasarkan pada pengukuran sampel tanah gabungan yang dianggap sudah mempresentasikan karakteristik keseluruhan lahan. Atau pada pengamatan serangan hama pada luasan lahan kecil diasumsikan mewakili bentuk serangan OPT di seluruh lahan. Dengan perlakuan seperti ini, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah aplikasi yang berlebihan atau over application dan aplikasi yang kurang atau under application. Sedangkan dengan precision farming atau pertanian presisi dapat dilakukan pengaturan input sesuai kebutuhan spesifik tempat tertentu pada setiap lokasi di dalam lahan. Pelaksanaan precision farming atau pertanian presisi merupakan siklus yang berkesinambungan dari tahap perencanaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pemanenan. Teknologi pertanian presisi dapat digunakan dalam semua aspek siklus produksi tanaman, diantaranya adalah pengujian tanah, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pemberantasan gulma, pemanduan tanaman dan penggunaan GPS atau Global Positioning System di bidang pertanian telah demikian luas. GPS memungkinkan petani bekerja dalam kondisi lapangan dengan visibilitas rendah seperti hujan, debu, kabut, dan gelap. Metode dasar implementasi VRA atau Variable Rate Application ada dua, yaitu Map-based VRA dan Sensor-based VRA. Map-based VRA mengatur laju aplikasi bahan berdasarkan informasi dalam peta elektronis dari sifat lahan. Sedangkan Sensor-based VRA menggunakan data dari real-time sensor peta laju aplikasi untuk mengontrol secara elektronis operasi-operasi set specific field. Mengidentifikasi gulma yang sedang tumbuh di tengah-tengah tanaman adalah sesuatu yang sangat sulit. Sistem atau sensor yang mengenal gulma dengan VRA atau Variable Rate Teknologi yang membawa bermacam pestisida akan memungkinkan penanganan gulma dengan baik. Jika gulma diketahui lokasinya dan teridentifikasi, maka bahan kimia yang sesuai dapat diaplikasikan untuk itu. GIS, Geographic Information System, adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Sumber data untuk keperluan GIS dapat berasal dari data citra, data lapangan, survei, peta sosial ekonomi, dan GPS. GIS dapat digunakan untuk memantau tahapan budidaya tanaman, seperti untuk menetapkan masa panen, mengembangkan sistem rotasi tanam, dan melakukan perhitungan tahunan terhadap kerusakan tanah. Salah satu tantangan petani ke depannya adalah masalah perubahan cuaca.
Cuaca sangat berpengaruh terhadap proses budidaya pertanian dari mulai pengolahan tanah, waktu pemberian pupuk, pemberian irigasi, dan pengendalian hama. Tantangan ini berkaitan dengan keakuratan dalam memprediksi iklim mikro di sekitar lahan, kondisi iklim mikro yang dapat dipantau secara real time, kebutuhan air di lahan, dan pemanfaatan kondisi iklim mikro terhadap pengendalian serangan hama. Penggunaan Internet of Things atau IoT di sekitar pertanian diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani, sehingga petani dapat mandiri dalam mengolah budidaya pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Oke teman-teman, mungkin itu sih materi dari saya ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh. Baik, terima kasih nih Bu Putri. Tadi presentasinya sudah selesai ya. Kita applause dulu dong secara virtual buat Bu Putri ya, karena memang materinya sangat luar biasa, sangat insightful banget nih Bu Putri. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, untuk sesi selanjutnya, kami akan mengundang nih teman-teman untuk diskusi lebih lanjut untuk bagaimana sih mungkin ya biaya produksinya lebih efisien ataupun terkait pertanian presisi. Teman-teman bisa langsung chat aja di kolom chat, ini sudah ada yang masuk, atau langsung raise hand ya, mumpung Bu Putri ada di sini. Nih, saya bacakan nih Bu Putri ya. Udah siap ya Bu untuk Q&A? Kok Bu? Iya, Kak Putri deh, gitu kan masih muda nih. Oke, ini dari M. Fatih. Saya mau bertanya, Kak, seberapa luas pertanian presisi ini sudah diaplikasikan di Indonesia dan di daerah mana aja? Yang pertanyaannya yang kedua, kenapa Indonesia tidak masuk negara eksportir pangan terbesar, khususnya hasil pertanian, jika dibandingkan dengan Belanda yang di mana menjadi eksportir pangan nomor 2 di dunia, padahal lahannya nggak seluas Jawa Barat. Wah, mantap sekali ini pertanyaannya Kak Fatih. Oke, Kak Putri, silahkan dijawab. oke. Terima kasih Kak Fatih nih. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa luas pertanian presisi ini sudah diaplikasikan di Indonesia dan di daerah mana aja? Nah, Kak Fatih, kalau misalkan seberapa luas pertanian presisi memang masih eh, belum banyak, tapi di Indonesia ini sudah cukup mulai berkembang nih, mulai berkembang sih pertanian presisi ini gitu ya. Karena tadi eh, masih banyak nih tantangan-tantangan pertanian presisi di Indonesia ini gitu. Seperti tadi dari infrastrukturnya, dari SDM-nya, dari biaya investasi di awalnya seperti itu. Nah, tapi sudah mulai banyak sih apa namanya pertanian presisi ini diterapkan gitu ya. Eh, tapi masih mungkin masih banyak yang dalam bentuk proyek-proyek percontohan gitu ya. Kalau misalkan pengumpulan data menggunakan drone itu sih sudah lumayan banyak eh, di daerah-daerah yang lahannya luas gitu ya. Seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, beberapa di Jawa juga udah mulai banyak sih penggunaan drone ini gitu. eh Lalu hmm, kenapa Indonesia tidak masuk negara eksportir pangan terbesar khususnya hasil pertanian jika dibandingkan dengan Belanda yang dimana menjadi eksportir pangan nomor 2 di dunia, padahal lahannya nggak seluas eh, Jawa Barat gitu ya. Nah, yang pertama bisa jadi eh, hasil dari panen Indonesia itu masih banyak digunakan untuk domestik nih, Kak Fatih. Jadi masih banyak digunakan untuk konsumsi di apa namanya konsumsi di Indonesia sendiri gitu. Terus yang kedua, si hasil panennya itu belum sebagus dari Belanda gitu ya. eh Bisa dilihat, mungkin kalau teman-teman lihat, kalau kita bandingkan nih,
tomat yang hasil ekspor dengan hasil eh, yang Indonesia panen sendiri itu belum sebagus yang diekspor ya teman-teman. Gitu. Jadi memang dari hasil panennya se belum bisa jadi belum bisa memenuhi standar negara lain gitu. Karena kita tahu kalau misalnya kita ekspor ke negara lain gitu ya, nah biasanya suatu negara itu punya spesifikasi-spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan nggak sesuai nih, udah nggak bisa gitu. Tapi eh, udah banyak kok teman-teman ekspor hasil pangan gitu ya. Cuman memang belum banyak gitu. Mungkin itu sih eh jawabannya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau mau ada yang menambahkan boleh ya. Eh, Baik, tadi Kak Raka ya sudah menjawab ya Kak Putri, Kak Raka Putri. Ini banyak banget nih Kak Putri. Sebenarnya kita ngundang diskusi langsung nggak apa-apa loh ya. Iya Apa betul. raise hand gitu ya daripada ngetik panjang gitu ya. Nggak apa-apa Mm-mm. kok. Kak Putri nggak gigit gitu ya. Nggak ada pertanyaan yang salah gitu ya. Nah ini Iya. saya lanjut deh. Tadi yang Kak Fatih kalau mungkin ada feedback bisa dikomen lagi ya atau langsung boleh bertanya ke Kak Putri. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Buru Jim Bagusto. Saya mau bertanya Kak untuk pertanian presisi ini apakah cocok di semua jenis tanaman atau di sayur-sayuran aja? Terima kasih. Itu Kak Oke. Putri. Terima kasih Kak Buru Cimne atas pertanyaannya. Pertanian presisi apakah cocok di semua jenis tanaman atau sekedar sayur-sayuran aja? Nah, pertanian presisi ini cocok kok untuk semua tanaman gitu ya. Sayuran, buah-buahan itu cocok nih. Contohnya kayak banyak nih sekarang di Indonesia juga yang udah menggunakan masih gabungan sih teman-teman, masih gabungan antara pertanian presisi dan konvensional gitu ya. Ada di daerah Jawa Barat di Lembang yang sudah menerapkan IoT gitu ya, Internet of Things untuk tanaman tomat gitu dan melon gitu. Itu udah ada nih teman-teman. Di saya punya kenalan juga di daerah Pekanbaru kalau nggak salah ya. Pekanbaru beliau sudah melakukan Internet of Things atau pertanian presisi, tapi mungkin belum sepenuhnya pertanian presisi gitu ya, masih ada konvensionalnya. Itu untuk melon teman-teman dan hasilnya itu juga bagus gitu ya. Cuman memang kalau pertanian presisi ini pasti ada yang namanya trial and error juga gitu ya. Sebelum mendapatkan hmm, yang paling tepat gitu. Jadi bisa ya jawabannya tidak hanya untuk sayur mayur, tetapi untuk buah-buahan dan yang lainnya juga bisa. Tadi misalkan untuk pengambilan data eh, drone gitu ya, itu sawit juga bisa. Gitu sih. Baik, Kak Putri, tadi yang pertanyaan Kak Buru Jim sudah ya mungkin ada feedback Iya, nanti bisa di komen ya. Tapi ini banyak sekali pertanyaan saya bacain lanjutannya nih Kak Buru Jim semoga sudah tadi keterangannya Kak Putri sudah jelas. Nah, ini selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Alvaris Robani. Izin bertanya, Kak, bagi sebagian besar petani di Indonesia yang memiliki keterbatasan modal dan lahan yang tidak terlalu luas, bagaimana strategi penerapan pertanian presisi yang paling cost efektif atau efisien secara biaya? Silakan, Kak Putri. oke. Nah, untuk yang memiliki keterbatasan modal ya dan lahan yang tidak terlalu luas. Nah, sebenarnya pertanian presisi itu tadi ya konsep awalnya itu adalah 4T ya, tepat dosis, tepat apalagi tadi tepat dosis, tepat waktu, tepat jenisnya dan eh, tepat caranya gitu ya. Nah, em, sebenarnya pertanian presisi itu tidak melulu berbicara tentang teknologi gitu ya. Dengan kita
tahu nih data awalnya gitu ya. Misalkan dengan Kak Alvaris ini punya data unsur hara di lahan yang Kak Faris sedang kelola gitu ya, itu juga sudah menerapkan pertanian presisi gitu ya. Am, untuk kalau misalkan nggak pakai teknologi gitu ya, keterbatasan modal, boleh misalkan bisa Kak Faris ini melakukan dulu uji lab si unsur hara di lahannya gitu sehingga Kak Faris tuh tahu nih lahannya itu ternyata misalkan apa sih hara yang kurang di situ, jadi kita bisa memberikan lebih gitu, dan apa yang sudah berlebih di eh, apa hara yang sudah berlebih di tempat itu sehingga kita tidak usah atau kita bisa mengurangi eh, inputan atau atau pupuk untuk tanamannya di lahan itu gitu. Sebenarnya hal kecil seperti itu juga bisa. Atau bisa juga misalkan kayak smart irrigation itu bisa dilakukan gitu ya. eh itu juga tidak terlalu mahal gitu. Asalkan kita mengetahui sih sebetulnya kebutuhan dari lahannya apa gitu dan data-data di lapangannya itu seperti apa sehingga kalau kita udah tahu dulu nih data di lapangannya, kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah misalkan apakah bisa diefisiensikan airnya, apakah bisa diefisiensikan pupuknya gitu. Yang penting kita tahu datanya dulu gitu, baru kita bisa tahu nih strategi ke depannya itu seperti apa gitu. Gitu Kak Faris mungkin ya untuk jawabannya. Oke, kasih Kak Putri. Mohon bersabar karena pertanyaan banyak sekali. Siap-siap Bu. Oke, iya, Kak Faris oke ya dengan pertanyaan. Nanti kalau ada tambahan bisa tambah apa? Bisa raise hand. Saya maunya raise hand aja. Oke, ini Kak dari Kak Syam. Selamat siang Kak, saya Syam dari Riau. Wah, luar biasa jauh-jauh nih. Petani kelapa, izin bertanya bagaimana solusi untuk petani untuk mendapatkan aplikasi yang modern atau sistem sensor dengan biaya yang murah. Wah, harus ikut pelatihan kayaknya ya Kak Putri ya. Iya, Silakan nih Kak Putri. benar-benar. Oke, terima kasih Kak Syam. Bagaimana solusi untuk petani untuk mendapatkan aplikasi yang modern, sistem sensor dengan biaya murah? Yang pertama, eh, Kasyam bisa ikut pelatihan terkait pembuatan aplikasi dan penggunaan sensor ini gitu ya, biar bisa mengurangi cost-nya gitu ya. Nah, bisa juga sih kerjasama dengan hmm, beberapa eh, developer gitu ya, developer dari aplikasi itu, aplikasi-aplikasi modern. Nah, em, solusinya itu sih. Nah, kerjasama ada salah satu pengembang, boleh sebut nggak sih namanya? Kalau boleh sebut, ada pengembang, banyak sih sekarang pengembang-pengembang ya, seperti Habibie Garden gitu. Nah, itu bisa tuh mungkin kita eh, bekerja sama gitu ya, atau mulai ngontak gitu ya ke mereka gitu, atau ikut pelatihan di kita juga ada nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba nih, gimana sih maksudnya aplikasi pertanian presisi gitu ya, di kami di BVPP Bandung Barat itu ada pelatihannya untuk smart farming dan smart nutrition gitu. Jadi em, udah pertanian presisi ini gimana caranya kita menerapkan smart farming di lapangan gitu, dan gimana sih pemberian nutrisi untuk hidroponik gitu. Nah, itu juga bisa ya sebagai sebuah solusi gitu. Sebenarnya sekarang banyak kalau teman-teman searching di YouTube atau sekarang ada AI gitu ya. Nah, itu bisa membantu untuk mendapatkan atau membuat sistem sensor dengan biaya yang lebih murah gitu. Karena tidak perlu beli gitu. Tinggal beli eh,
apa ya bahan-bahannya aja. Kayak gitu mungkin Kak Syam. Oke, baik. Makasih ya Kak Putri nih ya. Saya Ya, juga mau nawarin nih teman-teman gitu ya Kak Syam kalau pengen belajar dengan sistem sensor aplikasi yang modern boleh kok ikut pelatihan di BPVP Bandung Barat gitu ya karena gratis semuanya dan langsung praktek hands on dengan instruktur mekanisasi pertanian. Salah satunya ada dengan Kak Putri nih. Gitu Kak Syam ya. Tapi kalau untuk akomodasinya berarti harus modal sendiri ya kalau dari Rio karena pelatihannya sudah gratis gitu. Oke, ini banyak sekali pertanyaan gitu ya. Teman-teman boleh kok raise hand gitu loh biar dapat giliran langsung dijawab sama Kak Putri. Ini dari Muhammad Zulfikar nih Kak Putri. Eh, saya bertanya dalam pengaplikasiannya pasti tidak mudah mengingat biayanya mahal dan juga sangat tinggi. Lalu, apakah ada alat bantu untuk menentukan apa saja kebutuhan, mana yang perlu diprioritaskan, instalasinya seperti apa, blueprintnya bagaimana, dan bagaimana mengaplikasinya ke depan, mengingat kondisi dan luas lahan yang beda-beda, tentu akan menambah kompleksitas dan dalam pengaplikasian pertanian presisi ini. Aduh, panjang nih Kak Putri. iya ya. Semangat nih Kak Mm-mm. Put. Oke, terima kasih nih Bu Rini dan Kak Zulfikar ya, Kak Zulfikar. Nah, iya, jadi memang tadi salah satu tantangannya biaya di awalnya tidak murah ya atau mahal gitu. Nah, tapi perlu teman-teman garis bawahi gitu ya. Tidak semua tadi ya kayak aplikasi-aplikasi itu kita gunakan gitu ya. Kayak misalkan tadi eh, apa yield quality sensing, smart irrigation, terus drone, sensor dan lain sebagainya. Tidak semuanya harus kita gunakan nih teman-teman. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Tidak semua teknologi yang ada tentang pertanian presisi kita gunakan enggak gitu teman-teman. Nah, kita harus pilah dulu nih mana yang sekiranya cocok untuk kondisi lahan yang sedang kita gunakan. Jadi kita harus tahu dulu masalah yang ingin kita selesaikan tuh masalah apa nih? Apakah selalu kekurangan air kah gitu? Apakah pemberian pupuknya yang eh, tidak pemberian pupuknya yang terlalu berlebih karena terus sekarang pupuk mahal gitu ya atau serangan hama kah yang ingin kita berantas gitu ya atau seperti apa masalah utamanya gitu. Kita mulai dari masalah utamanya yang mau kita selesaikan itu apa. Nah, kalau kita udah tahu nih masalahnya, masalah yang ingin kita selesaikan itu apa, nah kita baru bisa nih menentukan data-data yang kita perlukan gitu ya. Kalau misalkan kekurangan air nih, kita perlu mungkin data cuaca nih. Kalau misalkan eh kita pengen pupuknya nih yang efisien gitu ya. Kita bisa mengetahui dulu data unsur hara tanamannya, unsur hara silahannya gitu ya, atau kesuburan tanahnya seperti apa. Nah, itu baru kita ambil si datanya. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, data yang diperlukannya apa saja, baru kita memutuskan teknologi apa di pertanian presisi ini yang bisa kita gunakan gitu. Jadi tidak semua apa namanya, tidak semua teknologi itu dibutuhkan gitu ya untuk lahan kita gitu. Jadi lebih ke masalah yang pengen kita selesaikan apa gitu. Baru kita menggunakanlah pertanian presisi di situ gitu. Itu sih Kak Zul. Oke, makasih nih Kak Putri nih ya. Jadi teman-teman perlu diingat ya, semua teknologi itu nggak semuanya harus diterapkan, tapi memang sesuai kebutuhan saja gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Eko Kurniawan ya. Sumbada pangan atau sembada nih sekarang meningkat. Kenapa sumber pendapatan ke negara menurun dan biaya awal sangat tinggi? Oke, ini pertanyaannya nih Kak Putri nih dari Kak Eko. Oke, eh, kalau
eh, swasembada mungkin ya, swasembada Iya. pangan sekarang meningkat. Kenapa sumber pendapatan ke negara menurun dan Mm-mm. biaya awal sangat tinggi? Bisa jadi kenapa sumber pendapatan ke negara menurun. Salah satunya karena kita belum banyak ekspor juga nih ke negara-negara lain gitu. Karena kita masih eh, berkutat di negara sendiri gitu. Karena masih untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara sendiri gitu. Nah, biaya awalnya sangat tinggi ya eh, memang agak lumayan ya untuk penerapan pertanian presisi ini gitu. Tapi tadi balik lagi, asalkan kita tahu eh, data awalnya, masalahnya apa, kita bisa kok ngepres nih biaya awalnya untuk eh, menerapkan si pertanian presisi ini gitu. Mungkin kalau kenapa sumber pendapatan ke negara menurun itu banyak aspeknya ya. Kalau dari segi ekonomi mungkin ada lagi jawabannya gitu. Ini kalau sebagai saya secara awam melihatnya karena produksi kita itu masih banyak dikonsumsi oleh sendiri gitu. Gitu sih Kak Eko. Oke. Baik Kak Putri dan juga Kak Eko itu ya Kak Eko ya. Makanya ini kita harus apa Gen Z ini harus mau belajar nih ketahanan pangan ya gitu. Jadi kita tidak bergantung dengan impor beras dari negara lain. Salah satunya nih gitu. Nah selanjutnya nih tadi ini follow up pertanyaan yang dari Kak Fatih. Yang pertama tadi Kak Putri. eh, Berarti pertanian presisi ini apakah sangat berpengaruh nantinya dengan kualitas hasil panen? Seperti itu Kak. Oke. Eh, Hasilnya akan berpengaruh gitu ya untuk kualitas hasil panen karena pemberian inputnya itu disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya gitu. Jadi kalau misalkan eh, sudah sesuai gitu apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu sesuai kondisinya nyaman, pasti kualitas hasil panennya pun akan meningkat gitu sih Kak Fatih. Oke, baik. Oke, itu ya ke Fatih tadi apa Mm-mm. tanggapan dari feedbacknya gitu ya. Ada dua pertanyaan. Nah, ini ada dari Kak Cici. Lumayan panjang nih Kak, gitu ya. Selamat siang Kak, saya dari Kota Bandung. Kebetulan ortu saya bertani secara tradisional. Pertanyaannya, apakah ada pemberian pembinaan dari daerah sekitar untuk menjadikan petani dengan teknologi sekarang, seperti pertanian presisi yang Kakak jelaskan, namun terkendala biaya dengan lahan yang tidak terlalu luas. Kalau bisa penyaluran sampai ke hasil taninya demi pertanian yang makmur. Wah, luar biasa. Oke, Kak Putri, boleh dong? Oke. Em, apakah ada pemberian pembinaan ya dari daerah sekitar untuk menjadikan petani dengan teknologi sekarang gitu? Nah, biasanya ada nih teman-teman dari Dinas Pertanian gitu ya, dari Dinas Pertanian setempat, itu biasanya di Dinas Pertanian itu ada penyuluh-penyuluh ya, teman-teman, ada penyuluh-penyuluh pertanian. Nah, biasanya nanti ada program-program dari penyuluh-penyuluh itu terkait pembinaan untuk daerah-daerah sekitar gitu. Terus ada juga kan pembinaan-pembinaan dari Gapoktan gitu. Terus eh, mungkin bisa juga mm, pembinaan dari sekolah-sekolah atau universitas-universitas gitu. Itu juga bisa gitu ya untuk pemberian pembinaan gitu. Em, itu sih. Oke, makasih Kak Putri nih ya. Jadi Mm-mm. teman-teman, kalau mungkin kita ibarat nih pertanyaan Cici ini lumayan bagus nih ya. Tapi kalau kita ibarat kalau kita harus meminta gitu ya, menunggu gitu ya, itu lebih baiknya kita itu proaktif gitu ya. Proaktif. Apakah nanti mungkin kalau memang orang tuanya memang bertani tradisional, tapi Kak Cici pengen apa mengembangkan, membantu orang tuanya untuk bertani secara modern, Kak Cicinya yang mungkin harus belajar gitu ya, bukan orang tuanya lagi nih, Kak Cicinya. Karena kita butuh nih generasi-generasi muda ya, Kak Putri ya, untuk belajar pertanian Benar-benar.
Nah, tapi nggak versi konvensional, tapi dengan apa pertanian yang smart farming, pertanian atau yang presisi ini gitu. Oh, jadi saya ini Kak Cici silahkan nih kesempatan pelatihan di BPV Bandung Barat juga ada pelatihan untuk smart farmingnya. Silahkan belajar, kemudian bisa diterapkan nih di lahan orang tuanya. Seperti itu ya Kak Putri ya. Iya benar-benar. Sekarang kan kita tahu ya kalau petani-petani di Indonesia itu umurnya sudah tidak lagi muda nih teman-teman gitu ya. Siapa lagi gitu kalau mereka udah nggak sanggup lagi ke lahan, siapa lagi nih yang mau ngegarap lahan-lahan yang ada gitu sekarang. Nah, sebenarnya pertanian itu bisa kok bersih gitu ya. Bisa kan rata-rata anak muda itu nggak mau ke lahan karena kotor gitu ya, karena panas. Panas. Bisa kok sekarang dengan kita menggunakan teknologi, kita bukan tidak perlu ya meminimalisir kekotoran-kekotoran itu, meminimalisir kepanasan-kepanasan itu bisa kok gitu dengan kita memanfaatkan teknologi yang udah ada gitu. Ya. Gitu ya Kak Cici ya. Jadi bantu orang tuanya untuk belajar karena kalau orang tuanya suruh belajar lagi mungkin sudah kan lama-lama orang tua itu bukannya semakin muda tapi semakin tua kan gitu. Nah, ini tugasnya Kak Cici nih dan juga teman-teman yang hadir di sini nih. Sekarang waktunya kita belajar untuk pertanian presisi dan juga ataupun smart farming gitu. Nah, ini masih banyak lagi pertanyaan gitu ya, tapi nggak apa-apa karena waktu kita sampai jam 12 gitu ya. Tapi belum ada postas nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Safaul Anam. Kak bertanya, di banyak desa masih ada petani yang asal tabur pupuk tanpa ngitung kebutuhan lahannya. Menurut Kak Raka Putri, apakah ini dimaksud efisiensi input itu? Dan kenapa penting banget buat diterapin terutama sama petani yang modalnya terbatas? Mohon dijelaskan gitu ya. Oke, Berkaitan dengan terima Putri. kasih nih Bu Rini dan Kak Sofaul. Nah, tadi ya memang banyak nih di desa-desa gitu petani itu yang asal tabur aja gitu tanpa ngitung kebutuhan lahannya gitu. Nah, karena mereka masih berpikir nih semakin banyak kita memberikan pupuk gitu semakin banyak juga hasil panen yang kita dapatkan. Tapi pada kenyataannya itu eh, nggak seperti itu teman-teman. Jadi eh, malah dengan kita memberikan pupuk tanpa menghitung kebutuhan lahannya itu tuh bisa meningkatkan biaya produksinya gitu. Karena misalkan pupuknya itu yang kita butuhkan cuma 100 kilo gitu. Sedangkan kalau kita nggak hitung, kita itu memberikan sampai 300 kilo misalkan. Nah kan itu ada berlebih 200 kilo. Ada pemborosan 200 kilo. Nah itu kan bisa menambah biaya produksi ya teman-teman. Nah selain itu bisa juga si 200 kilo ini menyebabkan pencemaran si eh, lingkungannya gitu. Ya menurunkan kualitas si tanahnya untuk jangka panjang gitu. Nah karena kita melakukan pemborosan 200 kilo ini, nah ini juga bisa menurunkan atau mengurangi keuntungan dari si petaninya itu gitu. Sehingga efisiensi input ini sangat diperlukan. Jadi apa yang dimaksud efisiensi input? Jadi efisiensi input itu kita menyesuaikan eh, pupuk yang diberikan. Kalau di sini kan case-nya pupuk ya. Memberikan pupuk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan kenapa penting banget buat diterapin? Iya jelas penting gitu, apalagi modalnya terbatas. Udah memodalnya terbatas, kita eh, apa ya? Kita boros gitu dalam penggunaan pupuknya gitu. Tadi kan kalau misalkan case-nya kita butuhnya cuma 100 kilo, tapi kita memberikan 300 kilo, 200 kilonya kan itu dibeli juga pakai uang kan gitu. Kalau misalkan kita nggak efisiensi input, ya nanti hasil panennya nggak bisa nutup itu atau hasil panennya sedikit seperti itu. Oke, baik. Itu ya Kak Muhammad Safaul Anam. Udah lengkap banget nih penjelasannya Bu Putri atau Kak Putri tadi. Oke, Hmm. next kita masih ada hampir 3 pertanyaan deh atau lebih. Nah, ini dari Kak Agung Sobari. Izin bertanya Kak, untuk pertanian presisi,
atau pertanian modern dengan banyaknya teknologi yang ada di dunia pertanian, apakah ada kebijakan dari pemerintah mengenai teknologi pertanian itu sendiri untuk para petani yang ingin menggunakan teknologi pertanian tapi tidak bisa menggunakan karena terbatas biaya gitu. Wah, ini udah ngomongin kebijakan nih Kak Putri nih. Oke. Nah, em, kalau misalkan terkait kebijakan ya, sebenarnya eh, emang salah satu hambatan juga ya, salah satu hambatan pertanian presisi ini adalah bukan di teknologinya, tapi terkait akses sama biayanya juga ya. Dari tadi kan mungkin hambatan-hambatan yang teman-teman keluhkan di sini biaya gitu ya. Nah, jadi memang peran pemerintah itu penting gitu ya. Nah, sebelum ke pertanian presisi ini, sebenarnya pemerintah juga udah mulai mendorong gitu ya untuk pertanian yang lebih modern, meskipun belum presisi gitu ya, belum pertanian presisi, tapi udah mulai modern gitu ya. Mungkin ada beberapa program dengan pemerintah itu memberikan bantuan alat dan mesin pertanian gitu ke daerah-daerah. Nah, itu sebagai dukungan pemerintah untuk eh, eh, untuk membantu petani-petani di lapangan itu untuk menggunakan teknologi pertanian gitu. Contohnya misalkan ada yang apa eh, dikasih bantuan traktor, mungkin ya dikasih bantuan mesin-mesin lainnya. Nah, itu juga sedikit salah satu kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk membantu eh, petani dalam menerapkan teknologi di pertanian kayak gitu. Oke, baik Kak Putri. Mm-mm. Nah, kita lanjutkan ya pertanyaannya Ya, karena boleh. udah mau jam 11.30 nih. Ini ada dari Kak Muhammad Ali Imran. Selamat siang Kak. Bertanya peran pemerintah yang sudah dilakukan dalam mendorong transformasi digital menuju pertanian presisi karena sebagian petani keterbatasan modal. Oke, jadi sama ya, hampir sama. Tadi Mm-mm. tanya kebijakan, kalau ini peran pemerintah. Gimana nih Kak Putri nih? Iya, tadi peran pemerintah itu sekarang salah satunya adalah memberikan alat dan mesin pertanian ya untuk petani-petani di daerah. Mungkin tidak satu orang satu alat gitu ya, tapi misalnya satu daerah satu alat. Di daerah Subang kalau nggak salah ya, saya pernah ngobrol nih sama dulu alumni pelatihan. Kalau misalkan di daerah dia itu sudah diberikan gitu ya, sudah diberikan drone oleh pemerintah gitu. Cuman hambatan lainnya adalah eh, orang di situ, orang di daerah situ belum bisa nih pakainya, gimana cara pakainya mereka itu belum bisa. Nah, mungkin ke depannya eh, mungkin pemerintah bisa jadi akan memberikan juga nih apa ya pelatihan-pelatihan untuk alat dan mesin pertanian juga gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi sekalian promo ya. Nah, kan peran pemerintah itu tadi memberikan alat dan mesin. Nah, di BVPP Bandung Barat sendiri juga kita ada nih kayak traktor roda 4, traktor roda 2 gitu yang mungkin teman-teman di daerah belum bisa pakainya gitu. Nah, di sini bisa kok teman-teman berlatih untuk menggunakan alat-alat tersebut gitu sebagai nah jadi kan kalau misalkan itu nggak perlu modal ya pelatihannya juga gratis gitu. Baik, benar banget nih Kak Putri gitu ya. Jadi kami menginfokan nih kepada teman-teman, mungkin ke tadi pertanyaannya Kak Muhammad Ali Amran gitu ya. Kalau pemerintah memberikan bantuan mungkin kepada petani untuk teknologi pertaniannya mungkin itu di Kementerian Pertanian. Nah, di BPV Bandung Barat itu langsung dari Kementerian Tenaga Kerja kita kapasitasnya lebih bagaimana meningkatkan kapasitas building ya atau pengetahuan dan juga skillnya nih para pelaku usaha ataupun juga petani kalau dalam konteks ini gitu. Jadi belajar kita lebih banyak bantuan kami itu meningkatkan capacity buildingnya petani gitu ya. Yang ingin kalau tadi
udah dikasih drone tapi belum bisa nggunainnya. Belajarnya di mana? Di BPV Bandung Barat. Doain ya teman-teman, kita ada pelatihan untuk pengoperasian drone ya. Karena kita masih juga menunggu nih alatnya gitu ya. Tapi kalau traktor sudah ada ya Kak Putri ya. Iya, Insya udah Allah ada nih. bulan ini kita juga ada pelatihannya. Akan apa? Sudah akan dimulai di minggu depan gitu teman-teman. Nah, kemudian ini masih ada dua lagi nih kita tuntaskan ya Kak Putri. Ini Oke, Bu. ada pertanyaan dari Kak Rizda. Kak, kalau penerapan pertanian presisi ini khusus untuk pertanian saja atau bisa digunakan untuk tanaman lain, misalnya tanaman buah-buahan seperti itu. Oke. Nah, untuk penerapan pertanian presisi tadi ada yang bertanya juga apakah untuk sayur-sayuran aja atau bisa untuk yang lainnya. Untuk tanaman buah-buahan juga bisa, Kak Rizda. Malah biasanya untuk buah-buahan ini yang lebih banyak digunakan gitu karena tanaman buah itu eh, lebih riskan ya biasanya tanaman buah-buahan ini gitu, lebih kompleks gitu. Nah, biasanya malah tanaman buah-buahan ini yang didahulukan untuk penerapan pertanian presisi seperti itu. Udah banyak sih di kita juga kayak melon, tomat, terus eh apalagi ya? Banyak sih yang jeruk misalkan, nah itu udah banyak yang menggunakan pertanian presisi seperti itu. Apalagi tanaman buah-buahan itu kan biasanya di ditanamnya di greenhouse ya. Hmm. Nah, itu lebih mudah untuk dikendalikan gitu. Kalau misalkan di dalam greenhouse gitu. Jadi penerapan presisinya juga bisa lebih optimal seperti itu. Baik, makasih nih Kak Putri. Bener banget Mm-mm. nih. Jadi teman-teman kalau sekarang kan banyak petani melon gitu ya memakai greenhouse, kemudian juga untuk sistem irigasinya sudah ada teknologinya dengan smart irrigation, pemupukannya juga ada juga ya Kak Putri ya dengan Iya, smart nutrition seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir gimana cara mempelajarinya, bisa kok datang di BPH Bandung Barat untuk belajar gitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih Kak Putri dari Kak Buru Jim kayaknya tadi udah nanya, mungkin ada Mm-mm. feedback ya. Ingin bertanya kembali Kak, untuk pengambilan data seperti unsur hara di tanaman itu seperti apa? Apakah kalau kita punya lahan seluas 100 meter persegi, pengambilan sampel data hanya di beberapa tempat saja atau setiap 1 meter persegi? Oke, ini Kak Putri nih. Ini Oke. mau riset kayaknya nih Kak Iya. Putri. Mm-mm. Kalau untuk pengambilan data nih, misalkan kita punya lahan 100 meter ya. Nggak perlu setiap 1 meter. Kalau misalkan kita ngambilnya setiap 1 meter, jadinya kurang ini ya, apa namanya, hmm, Kurang kurang valid. efisien gitu. Kurang efisien kalau setiap 1 meter persegi gitu. Nah, biasanya kita sampling aja teman-teman. Nah, bisa kita eh, pakai huruf X gitu ya. Jadi pengambilan datanya eh, pakai titik-titik di huruf X itu gitu ya. Jadi silahkan kita coba pakai huruf X, kita ambillah beberapa sampel, 5 atau sampai 10 sampel. Nah, itu juga udah cukup untuk mengambil untuk data yang kita perlukan seperti itu. Jadi beberapa tempat aja gitu, nggak usah setiap 1 meter kita ambil datanya, nggak perlu gitu. Oke, baik. Makasih nih Kak Putri untuk pertanyaan terakhir. Semoga teman-teman pertanyaan yang sudah diajukan tadi sudah terjawab dengan jelas dengan sesi Kak Putri pada siang hari ini. Kalau masih penasaran, kami undang teman-teman untuk berlatih smart farming di BPV Bandung Barat gitu. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin Kak Putri atau mungkin closing statement sebelum adakah pretest nantinya Kak Putri. Nah, Oke, oke silahkan Kak mungkin Putri. mm-mm. Mungkin ada tugas dan post-test nih, teman-teman. Nanti boleh teman-teman foto dulu. Pada kegiatan pertanian, Boleh teman-teman foto dulu atau nanti linknya akan di-share di grup ya, di grup WhatsApp-nya. Nah, mungkin ada closing statement-nya nih teman-teman. Jadi eh, pertanian presisi ini bukan untuk menggantikan peran petani ya. Jadi para petani jangan takut untuk
terkalahkan oleh pertanian presisi gitu ya. Tapi pertanian presisi ini untuk membantu petani ini dalam menghasilkan keputusan yang lebih akurat sehingga hasilnya lebih optimal itu sih teman-teman. Jadi pertanian presisi ini bisa membantu petani-petani untuk menghasilkan keputusan di dunia pertaniannya. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih teman-teman dan Bu Rini untuk tugasnya. Mangga silahkan boleh difoto lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Teman-teman, yuk kita applause dulu secara virtual kepada Kak Putri yang sudah meluangkan waktu energinya untuk berbagi kepada teman-teman pada pagi sampai siang hari ini gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada tugas dan juga poster, silahkan di-scan atau di-foto dulu ya sebelum nanti hilang. Untuk linknya nanti akan di-share oleh operator ikhlas, ada Kak Nisa, nanti akan juga di-share di WA grupnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk post-testnya ini sampai di submitnya ya, dikumpulkan hari ini ya, hari ini. Jadi kalau besok sudah nggak di ini lagi gitu ya. Nah, jadi untuk tadi ada yang bertanya eh, absensi ya, absensi nanti linknya akan di-share. Biasanya kita kalau post-test ini sebagian juga akan menjadi apa presensi untuk pada siang hari ini. Siapa yang akan diberikan sertifikat pun juga nanti eh, harus wajib mengisi post-test ya teman-teman ya gitu dan juga tugas seperti itu. Mohon maaf Kak untuk tugasnya nanti dikirim di mana ya Kak? Apakah di grup khususnya? Ini kita pakai Google Form ya Kak Putri ya untuk tugas dan post-testnya. Iya betul. Jadi teman-teman tinggal isi aja post-test dan tugasnya. Teman-teman nggak perlu kirim kemana-mana. Jadi tinggal diisi aja. Oke, gitu. Jadi nggak disuruh upload di Google Drive. Iya. Oke, mungkin ada yang bocor suaranya. Oke, ini teman-teman, silahkan dilihat di kolom chat. Di situ apa saja yang harus teman-teman lakukan pasca mengikuti ikhlas pada siang hari ini. Yang pertama, teman-teman harus mengisi link evaluasi. Ini berkaitan dengan daftar hadir juga. Kemudian materi tadi sudah di-share juga di Canva ya, di link Canva. Kemudian juga teman-teman wajib mengerjakan post test dan tugas seperti itu. Nah, linknya silahkan mau di save dulu ya. Kalau saran saya sih di copy paste dulu gitu ya, di note di device teman-teman. Kemudian juga nanti akan di share oleh eh, operator dari Ikhlas, ada Kak Nisa juga. Seperti itu. Ya, untuk linknya sudah di-share ya. Jadi semua sudah di-share di kolom chat linknya. Silahkan di copy paste gitu. Disimpan di device-nya, jangan sampai hilang gitu ya. Kalau di foto agak susah ya. Ini mending di copy paste deh ya untuk link evaluasi, PowerPoint, post test dan juga tugasnya ya Kak ya. Ini sudah dikirimkan ulang. Oke. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 12 karena waktunya mungkin kalau di wilayah timur sudah azan zuhur ya dari tadi. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada ikhlas tema pertanian presisi, peningkatan efisiensi input dan juga peningkatan hasil panen yang disampaikan oleh instruktur kejuruan mekanisasi pertanian Kak Raka Putri. Terima kasih sudah hadir Kak Putri. Nanti ditunggu untuk sesi selanjutnya Kak Putri dengan materi yang mungkin lebih seru lagi gitu ya. Oke, Nah, terima kasih Bu Rini. sami-sami Kak Putri dan juga teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu energinya untuk berdiskusi pada siang hari ini ya. Terima kasih sudah join di Ikhlas BPV Bandung Barat dan kami nantikan feedback terbaik dari teman-teman terkait pelatihan ikhlas pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada operator Kak Nisa di balik layar yang sudah mensupport kegiatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan aktivitas lainnya pada siang hari ini. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ya, Kak Terima Putri. kasih kakak. Wah, sama-sama baru muncul suaranya. Terima kasih Kak Putri semuanya. Teman-teman jangan lupa ya untuk
mengisi feedback dan linknya sudah kami share di kolom chat. Terima kasih. Oke, link materi absen ya bisa manjat juga ya. Ini kalau memang belum muncul linknya akan kami share lagi. Nah, itu sudah di-share lagi teman-teman. Silahkan. Nanti Zoom ini akan kami tutup sebentar lagi. Jadi teman-teman silahkan yang memang tadi ketinggalan menyimak silahkan ya untuk di-save dulu linknya. Agak banyak linknya ini. Oke, Canva-nya harus akses ya, nggak bisa dibuka. Oke, baik nanti akan kami sampaikan ya kepada operator untuk di-open. Teman-teman jangan lupa untuk save dulu linknya. Nanti akan kami update kalau sudah di di-open gitu ya. Baik, nanti kami minta bantuan ke Kak Nisa ya nanti untuk menginfokan. Jadi teman-teman yang Canva-nya masih belum bisa di open access, teman-teman boleh save dulu linknya. Baik, silakan teman-teman untuk jangan lupa ya linknya ya, silakan. Nanti untuk di grup nanti akan dipandu oleh tim ikhlas ya, teman-teman. Apakah akan di-share atau tidak? Kami masih menunggu tim ikhlas gitu ya. Tapi yang bergabung di sini silahkan di-save lagi untuk linknya begitu untuk diisi. Ini berkaitan dengan daftar hadir, feedback dan juga materi dan juga tugas teman-teman. Silahkan.